Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang ada lagi? Oke. Bisa aja. Oke, semoga nanti senang ya. Sudah sarapan semuanya? Yang sudah, yang belum. Nanti yang belum nanti. Oke. Ke kelas? Main terlebih dahulu ya. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang pantun, tentang puisi rakyat. Salah satunya adalah pantun. Nah, ada yang sudah pernah tahu pantun? Sudah. Ada yang pernah buat nih? Sudah pernah. Oke, saya awali dengan pantun juga. Kecil sampai beli durian, pulangnya bawa pepaya. Masa muda, rajin belajar untuk masa depan, tuanya menuai hasilnya. Satu pertanyaan, ada kalau pantun itu biasanya berapa sih? Ya, 4. Terdiri dari rimanya alfi. Oke, sudah pada tahu ya. Itu satu pantun termasuk salah satu puisi rakyat. Nah, sebelum masuk ke situ, tadi sudah selesai ininya. Kita buka itu dulu. Kita pemanasan dulu menggunakan pengetahuan tentang pantun. Ini enggak? Nah, kita main dulu. Masukkan password email kalian atau masuk melalui Google, terus pasangkan ID-nya itu. Gimana? Teruskan? Apa? Username itu emailnya kalian. Masuk Google, bisa masuk ke Google. Masuk akun Google-nya kalian. Oke, ya bisa. Oke, bisa tadi. Oke, apa? Ada yang bisa? Bisa? Tidak? Oke, kalau tidak ada berarti ini ya nggak apa-apa, sebagai pengetahuan awal aja. Kalau kalau A-nya itu A. Nomor 7. Tentang apa? Jangan pernah menyerah. Oke. Ada lagi? Cukup? Satu kali lagi nih, yang nomor 9. Yang masih ingat? Tadi dulu senang-senang kemudian, tampilannya gimana? Kan
biasanya ada dua baris sebelum isi, namanya lampiran. Nah, isinya bersakit-sakit dahulu, berselang-selang kemudian. Awalnya gimana? Ya, beracun-racun dahulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Oke adik, ini berarti selesai. Oke. Jadi misalnya sudah mengenal pantun, sudah mengenal gurindam, sudah mengenal syair kan ya. Nah, kita nanti akan belajar lebih tentang tiga tersebut. Sebenarnya sama-sama puisi rakyat itu kan banyak banget aja kalau dan sebagainya. Hanya saja di kelas puisi ini kalian fokus ke tiga puisi rakyat tersebut, pantun, gurindam, dan juga syair. Oke, masuk materi ya. Di bab ini tema adalah berkelana di dunia imajinasi. Jadi selain nanti ada puisi rakyat, kita juga akan belajar tentang fantasi, tentang fantasi setelah puisi rakyat selesai. Sekarang kita masuk ke puisi rakyat. Pernah mendengar atau menulis atau membaca puisi? Nah, pernah itu enggak? Pernah. Coba bagaimana sih? Kemarin. Apa belajar terus, karena kalau kita tetap belajar pasti nanti juga suatu hari bisa jadi juara. Membacakan puisi apa? Oh, kelas 6. Saya kira yang tahun kemarin. Teman-teman ya? Ini, selesai enggak? Mungkin kan punya idola, penyair atau penulis? Antar. Oke. Tahu? Ya, Farid Anwar ini juga penulis fashion. Dia banyak menulis puisi-puisi. Gitu. Kalau ini lagi dari ke empat ini yang masih hidup dia ini Pak Joko Pinurbo. Puisinya yang terkenal judulnya Selama. Pernah kali seperti pernah mendengar yang ini, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang diucapkan kayu kepada api yang memberikannya belajar. Pernah dengar? Nah itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti isyarat yang disampaikan Allah kepada Husain yang memberikannya belajar. Itu salah satu puisi dari Pak Joko. Oke, nanti kalian bisa belajar tentang puisi lebih lanjut dari tokoh-tokoh terkenal ini ya. Oke, tapi untuk saat ini kita belajar puisi secara umum. Ini kan yang dibawakan adalah puisi bebas. Kita belajarnya puisi rakyat, puisi pada zaman dahulu. Ya, terkenal pada zaman dahulu. Nah, apa sih puisi? Bisa dibantu? Mungkin siapa yang mau membacakan tentang? Oke, siap. Menurut KPBI, puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan bait dan nahwu. Oke, jadi puisi itu salah satu jenis karya sastra yang bahasanya ditentukan oleh rima, juga apa namanya? Iramanya. Biar apa? Biar indah, dia mengagungkan keindahan kata-katanya. Nah, kalau puisi sendiri apa sih? Jadi, oke. Iya. Nah, puisi rakyat ternyata dia sangat terikat, punya aturan-aturan tertentu. Jadi lebih puisi sekarang ya, puisi rakyat misalnya pantun kan punya sajaknya harus habis, harus 4 baris kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-cirinya.
umumnya bersifat anonim. Anonim itu tanpa nama. Jadi kalau sekarang misalnya tadi yang Rendra judulnya aku. Nah, kalau dulu itu dia tidak ada namanya, tidak ada namanya ya. Jadi memang ini puisi. Misalnya pantun, ya pantun aja tanpa dikasih pengarangnya. Yang kedua, dengarkan secara teman-teman melalui mulut-mulut dan disebarkan dalam bentuk yang tepat dan tidak berubah. Contohnya yang tadi, berakit-akit dahulu, berenang kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian itu dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Jadi diturunkan secara turun-temurun melalui mulut tanpa merubah bentuknya, katanya. Yang terakhir memiliki ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, dan jumlah bait dan juga rimanya. Kayak pantun harus bersaja abi-abi, rima harus a, lalu syair a, gitu kan? Nah, gitu. Tujuannya apa sih, Dek? Nah, untuk menghibur pembaca, untuk memberikan nasihat. Jadi kenapa kok diciptakan ada pantun, kok ada gurindam, ada syair, itu bukan semata-mata cuma diciptakan aja, tapi punya tujuan tertentu. Misalnya yang menghibur, pantun apa deh yang menghibur? Pantun jenaka, iya namanya pantun jenaka. Kalau yang memberikan hidup namanya nasihat. Mendidik anak, juga mendidik anak. Nah, kan kalian kalau membaca pasti mendapatkan maknanya kan, mendapatkan pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, pengennya apa? Misalnya tadi kayak bersenang-senang, berbaca dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang kalian mumpung masih sekolah, masih belajar, nggak apa-apa, berjuang terus. Nanti kalau sudah sukses pasti merasakan enaknya, hasilnya, kayak gitu. Mengajak orang melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan juga. Nah, kalau perenungan misalnya tentang agama yang mengajak untuk gimana sih berbuat baik, terus beribadah kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi jenis puisi rakyat ini tadi ada pantun, gurindam, dan juga syair. Coba silakan. Pantun, apa mas pantun itu? Ya, dua baris pertama adalah tampilan, dua baris kedua yaitu isi. Sudah paham kan tampilan sama isi? Ya. Nanti sebelum kita belajar lagi. Gurindam, ini yang wajah. Ya, kalau gurindam ada sih dua. Setiap bait terdiri atas dua baris atau larik. Jadi tidak empat seperti pantun, tapi hanya dua, langsung menyampaikan isi. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Kalau di pantun ada apa nih? Sampilan sama isi. Kalau di gurindam ada syarat dan jawaban. Ya. Nah, selanjutnya rima akhirnya berpola karena cuma dua baris. Contoh puisi rakyat. Ini saya ambil dari pembelajaran bahasa Indonesia 3 yang mencakup tentang pantun, puisi, dan juga gurindam. Dari Ibu Feni. Pernah lihat buku ini enggak? Nah, suka nonton ini juga? Silahkan disimak. Sudah enggak sih?
tadi panu adik. Nah, karena memberikan humor. Nah, kalau ini pantun sekarang yang dari ini syair Melayu. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan ini? Ini puisi rakyat. Pantun syair maupun cerita. Pantun Silakan yang mau baca? Oke. Oke. Siapanya pas sembarangan pasti temannya orang kasih. Nah, itu jadi kalau udah sampai di tempatnya ya bukan temannya ya. Oke. Sajanya AB. Sekarang kita explain dulu. Nanti kalau dia bilang tepuk satu, berarti kalian punya satu. Tapi gerakannya tepuk satu, tepuk dua, samping kanan samping kiri, tepuk tiga, samping kanan samping kiri atas, ya. Tepuk tiga, tepuk empat, dua, tepuk lima, dua ke atas. Oke, siap? Oke, coba. Konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sekali lagi konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sudah benar ya. Sekarang dia ingin kalau ya perhatikan apa yang Dewi ucapkan. Jadi akan menggunakan jari-jari ini untuk menghitung kalian, ya. Nanti kalau Dewi bilang ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ada yang udah pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Presentasi ya. Ingat apa yang Dewi ucapkan, jangan lihat. Ya. Oke. Ini satu. Yang ini dua. Kayak ini tiga. Kayak ini tiga. Yang ini dua. Oke. Ini satu. Ini satu. Ini satu. Kayak ini tiga. Tiga. Kalau yang ini tiga. Lanjut gimana? Oke, siapa dulu? Sekarang aja ada yang biru, dia pengen minta pantun atau saya nggak kepilih. Oke ya, siap. Konsentrasi, siap. Oke, ini satu, ini dua, ini dua, ini dua, ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini satu, ini dua, ini dua, ini dua, ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini dua. Nah, sekarang kita masuk ke kerja. Kalian berkelompok ya. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan ini. Di sini ada 3 poin yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kita berhitungan aja ya. Harusnya nanti pakai screen, tapi karena waktunya kita pakai hitungan aja ya. Jadi nanti ini sudah berapa sih?
2, 6. Nanti kelompok 4, 4 berarti ada 2 yang 5 ya. Oke, coba. Itu sampai ini 4, kelompok 1. Ini 4, kelompok 2. Kelompok 3, ini 5. Bentar ya. Ini kelompok 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 5. Yang lainnya kelompok 6 ya. Oke. Siap? Adik kita berkelompok berarti harus gimana? Bekerja sama ya. Ada yang cuma diem aja ya. Sekali bekerja sama. Oke, ini perintahnya skema aku dan temukan isi rakyatmu. Nah, ini ada 6 part di sini. Nanti perwakilan dari kelompok boleh memilih, tapi saya kasih pertanyaan dulu. Siapa yang kelompok yang susah menjawab duluan, berarti dia yang berhak untuk memilih pertama. Yang terakhir berarti akan dia yang akhir. Oke? Siap? Siap. Bentar. Siap-siap? Siap-siap? Siapkan pensil sama pulpen. Nanti saya ingin kalian mengangkat itu. Oke, pertanyaan pertama, konsentrasi. Nah, oke. Pertanyaan pertama. Nanti langsung jawab aja. Nanti ini bukan ngomong ya. Pertanyaan pertama. Puisi rakyat yang adalah syair. Bentar, saya belum ngasih perintah. Ya, benar. Yang bisa jawab angkat kecil. Syair. Gurida. Oke. Kelompok 5 mau ikan yang berapa, Dek? Mau ikan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4. Oke, berarti yang 12 akan ikan. Oke, yang lainnya? Saya juga konsentrasi jangan angkat tangan dulu kalau saya belum ngasih perintah. Oke. Pertanyaan kedua. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian merupakan titik-titik dari palu. Oke, angkat pulpen. Bukan. Ya, isi dari pantun. Nomor berapa? 1. Ada videonya di dalamnya. Mau yang mana? 5 ya, tadi. Oke. Di situ ada beberapa pantun, ada beberapa syair, ada beberapa video. Silakan dipilih sesuai dengan keinginan kalian satu kelompok ya. Mau ambil yang mana? Misal mau ambil burung yang pertama atau yang kedua, silakan. Ya, perintahnya silakan analisis identifikasi perbedaan dengan puisi rakyat yang lainnya. Terus pesan yang ingin disampaikan. Nanti boleh ditulis di belakangnya ya, kalau nggak emas pantun, syair maupun burungnya ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, gimana? Di sini diulangi lembar kerja beserta itu berarti kalian ngerjain di sini. Oke? Silakan disimak dulu di situ. Dari berarti satu untuk diikuti. Kalau kita sebelah mau biar orang lain itu ikut kalian, ini sama sebenarnya. Biar orang lain itu ikut dengan kalian. Naut. Boleh langsung presentasi untuk kelompok 2, nanti dilanjut untuk kelompok 6 ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Perhatikan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
Jadi intinya kita punya uang tapi kita juga harus tetap bersyukur. Tidak punya uang tetap bersyukur. Siapa tahu nanti dapat rezeki. Sekian penjelasan dari kami. Maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk nomor 2 deh. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang puisi rakyat. Nah, kalian sudah belajar tentang pantun, tentang apa lagi? Yang tentang syair. Sudah dapat amanat-amanat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya nanti belajar lagi, ya berarti paham. Oke ya? Oke. Kita di penghujung pembelajaran. Sebelum saya tutup, kita refleksi dulu. Kalian sudah belajar tentang puisi rakyat, terus gimana sih kalian setelah belajar dari ini dan sebagainya? Ini saya berikan tablet, kalian isi di situ di HP kalian. Ada tanda ini, tekan ini, kalian bisa tulis di situ. Tulis nama, terus jawab ini. Ketiga, harapan kamu apa hari ini? Bagaimana perasaan kamu dan juga apa yang belajar Indonesia tentang apa hari ini? Jadi share sama teman-teman di grup ya. Saya kasih kamu sebelumnya cukup. Apa harapanmu hari ini? Bagaimana perasaanmu? Lalu kalau mau belajar Indonesia pilih apa? Mau belajar apa? Ya, jadi satu ya, jangan bisa. Boleh kalian ngambil foto kalau mau, boleh ya. Saya aku mau belajar dulu. Tidak nama deh. Jangan nih. Sesuai dengan perasaan kalian. Ya, apa dia? Semuanya. Yang belum berdagangan tetap menyimpan di sini, tetap menyimpan di tulisan saya. Baik. Silakan diletakkan belakangnya semuanya. Boleh? Letakkan belakangnya. Halo, tepuk satu. Oke, pada posisi semuanya. Boleh dari sini, Pak. Baik. Sekian saja deh. Terima kasih banyak untuk belajar hari ini. Kalian sudah belajar banyak hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Kita jangan yang lain. Saya ingin kasih satu pesan. Bahwasanya setiap kita adalah cerita bagi orang yang mendengarkan. Maka jadilah cerita yang baik bagi orang yang mendengarkan cerita kalian. Tentang kalian. Oke ya? Oke, jadi yang baik. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum.